Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di seri belajar praktek membuat Android Studio, membuat Android dengan menggunakan Android Studio. Terima kasih atas atensi dan kesabarannya untuk bisa mengikuti seri yang kami coba rangkai untuk membantu teman-teman yang lain di dalam memahami sekaligus belajar tentang Android nantinya. Kami doakan semoga menjadi developer yang baik, yang handal, yang profesional, dan bisa menciptakan inovasi-inovasi di dalam teknologi informasi. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas tentang bekerja dengan multiple activities. Seperti di seri sebelumnya, kita sudah membahas tentang aplikasi Hello World, di mana aplikasi Hello World digunakan untuk memastikan bahwasanya semua tool yang berhubungan dengan Anda mempelajari tentang Android itu dapat berjalan dengan baik itu JDK-nya, Java Development Kit-nya atau mesin Java-nya, kemudian Android Studio-nya, dan juga emulatornya. Nah, dalam hal ini emulator saya menggunakan Genymotion. Ini ya, supaya lebih mudah di dalam kontrol video pada sesi-sesi berikutnya. Oke, berbicara tentang activity, seperti di seri sebelumnya juga, itu merupakan layout atau tampilan-tampilan yang memang selalu digunakan atau sangat penting di dalam Android Studio. Kalau saya gambarkan dalam seri ini adalah seperti ini. Kita memiliki main activity atau activity utama yang sedang aktif di dalam layar, kemudian terdiri dari beberapa tombol. Di situ ada activity 1, ada activity 2, activity 3, dan seterusnya. Kemudian pada saat nanti activity ini berjalan di smartphone kita atau di platform mobile kita, kemudian ketiga tombol ini menunggu dari pengguna untuk melakukan action atau melakukan aksi, yaitu klik. Ketika kita klik aksi activity 1, maka akan terbukalah activity 1 tersebut dengan isian ya sesuai dengan layout desain yang Anda desain pada activity 1. Demikian juga apabila kita mengklik tombol activity 2, maka akan muncul activity nomor 2 dengan tampilan desain atau layout sesuai dengan yang Anda desain. Oke, sudah paham? Ya, harapan saya sih Anda sudah memahaminya gitu. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan implementasi di dalam Android Studio-nya. Saya membuat sebuah project baru terlebih dahulu. Saya membuat project baru dengan menekan Start a New Android Studio. Kemudian saya memberikan application name-nya. Saya kasih nama adalah Multiple Activities. Selanjutnya saya simpan di dalam seri praktek dengan nama Multiple Activities. Selanjutnya klik tombol Next. Pada target Android device, pastikan Anda sudah menentukan minimum SDK sesuai dengan yang Anda inginkan. Dalam hal ini saya menggunakan API 16 Android 4.1 maksudnya, dengan nama Jellybean. Next. Kemudian kita dituntut untuk menambahkan sebuah activity ke dalam mobile kita. Dalam seri ini saya akan memilih empty activity agar mempermudah saya mengimplementasikan di dalamnya. Klik Next, kemudian customize the activity, diminta untuk memberikan nama daripada activity-nya. Saya tidak memberikan nama, saya biarkan default saja dengan nama main activity. Layoutnya juga sama dengan nama activity underscore main. Selanjutnya klik tombol finish. Oke, dan silakan menunggu beberapa saat kemudian hingga seluruh project itu terbuat dengan sempurna.
Oke, setelah seluruh project terbuat dengan sempurna, maka kita bisa mendesain dari layout pertama kita, layout utama kita, yaitu dengan nama main activity, dengan nama activity main yang memang tadinya saya tidak juga mengubah namanya. Kemudian di sini saya klik design untuk merender atau library tampilannya. Ini saya simple aja biar enak kita lihat. Oke, jadi nanti activity main.xml ini akan dikontrol oleh main activity Java, dibuktikan dengan di dalam kelas Java ini dia sedang memanggil activity main yang berada pada folder layout. Oke, selanjutnya kita akan membuat dua activity lagi untuk memanggil, atau 3 activity lah gitu, 3 activity supaya kita lebih mudah mengingat. 3 activity lagi untuk 3 activity sebagai activity 1, activity 2, activity 3, sedangkan activity main ini sebagai pengontrol daripada ketiga activity tersebut. Oke, activity tersebut nantinya akan tersimpan pada folder res layout. Jadi di sini saya akan menambahkan 3 lagi dengan cara klik kanan pada Javanya, kemudian klik kanan, kemudian muncul new, pilihlah yang namanya activity dan pilih empty activity. Saya ulangi sekali lagi, pada folder Java letak dari kelas Java ini, saya lakukan klik kanan, kemudian arahkan ke dalam menu new, dan bawalah kursor kepada activity dengan nama empty activity. Klik. Oke, silakan berikan nama daripada activity Anda yang kedua. Saya buat nama dengan di sini adalah activity 1. Kemudian saya finish. Tekan tombol finish, maka akan terbentuk satu activity lagi dengan nama activity _ activity _ 1. Kemudian saya buat lagi, klik kanan, new, activity, kemudian empty activity, saya buat nama activity 2, namanya nanti di sini ya, layout name-nya activity 2, nggak apa-apa. Terbuat lagi, kemudian saya buat satu lagi, klik kanan, new, activity, empty activity. Ini saya kasih nama activity 3, finish. Oke, kita sudah membuat 4 activity di sini. Ada activity 2, activity 3, activity 3, activity 2, 1, 3 dengan main activity sebagai kontrol utamanya. Nah, di sini saya akan mendesain daripada activity utamanya terlebih dahulu. Ini hello world saya hapus, saya ganti dengan judul large tag. Double klik, teksnya saya buat contoh multiple activities. Oke, kemudian saya tambahkan dengan beberapa tombol karena memang untuk memanggil aksi pertama atau activity pertama, kedua, dan ketiga itu kita menggunakan fasilitas widget button sebagai transisinya. Oke, saya membutuhkan button, saya letakkan button di sini. Supaya ini saya besarkan aja. Oke, saya tambahkan lagi buttonnya hingga 3 kali karena memang saya ingin memanggil ketiga-tiga dari activity yang tadinya saya buat. Oke, kemudian saya tambahkan satu tombol lagi deh untuk membuat tombol finish. Oke, di sini saya akan memberikan masing-masing
saya akan mengubah tampilan dan nama dari masing-masing button. Berarti saya double klik, teks adalah tampilan, ID adalah nama dari button itu. Oke, saya ulangi lagi, teks adalah tampilan daripada maksudnya tampilan teksnya, tampilan kata daripada buttonnya, sedangkan ID merupakan nama dari button itu sendiri. Saya kasih nama di sini adalah activity 1. Saya kasih nama PTN 1. Kemudian di sini saya buat activity 2 BTN 2. Sedangkan ini activity 3 saya kasih nama PTN 3. Di sini saya buat selesai PTN 4. Oke. Jadi selesai adalah tampilan, PTN 4 adalah nama daripada tombol selesai tersebut. Oke. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaan dari activity 1 dengan activity yang lain, maka saya menambahkan plain text, large text dengan tanda saya buat Anda berada pada activity 1. Hal ini juga sama akan saya lakukan dengan activity-activity yang lain. Saya tambahkan dengan Anda berada pada activity 2. Yang ketiga untuk activity-nya adalah Anda berada pada activity 3. Oke. Jadi masing-masing sudah mempunyai nama, sehingga memastikan pada saat kita menekan tombol activity 3, maka yang dipanggil adalah Anda berada pada activity 3. Kalau kita panggil activity 2, maka Anda berada pada activity 2 dan seterusnya. Oke. Sekarang saya tutup untuk activity-activity yang lain. Saya fokus kepada activity utama, karena memang activity utama adalah controllernya di situ. Oke, saya masuk ke main activity. Kita tadi mempunyai 3 tombol, atau mohon maaf, kita mempunyai 4 tombol dengan tipe widget button. Oke, kita mempunyai 4 tombol dengan jadi ada 3 atau ada 4 widget, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini membutuhkan rumus atau coding dengan tipe widget button semuanya. Maka saya masuk ke sini. Nah, di atas sini saya akan memesan variabel-variabel dengan tipe widget button sebanyak 4, karena saya membutuhkan 4 itu. Saya mulai dengan, setiap mengetik di dalam program Android, di dalam Android Studio ini, Android Studio memberikan penawaran suggestion atau saran kata-kata yang memang akan kita ketik. Nah, karena memang Java ini mengikuti aliran sensitive case, artinya besar kecil huruf itu menjadi permasalahan, maka Anda harus hati-hati di dalam mengetikkan setiap codingnya. Nah, di sini saya akan mulai dengan kontrol spasi dulu untuk melihat suggestion-nya. Nah, ini adalah suggestion yang ditawarkan oleh Android. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tipe widget button. Saya awali dengan huruf besar karena memang nama dari setiap objek itu diawali dengan huruf besar di dalam Java. Nah, warna merah artinya apa? Artinya adalah button ini diminta untuk diimpor ke dalam activity ini, karena memang button tidak dikenali dalam activity ini sendiri, sehingga kita perlu mengimpornya. Untuk membuat impor, Anda bisa menuliskan dengan impor spasi android.widget.button, atau kalau memang
dirasa sulit untuk menulis, ya gampang saja, ikuti instruksi, dekatkan kursor kita, tekan Alt sekaligus tombol Enter, maka otomatis akan diimpor. Selanjutnya saya akan membuat nama dengan nama tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4. Saya memiliki 4 variabel dengan tipe widget button. Masing-masing karena mempunyai tipe yang sama, maka saya dapat menggunakan koma. Tapi kalau nanti dengan mempunyai tipe yang berbeda, katakanlah satunya button, satunya edit text, maka Anda tidak boleh penulisan dengan satu baris seperti ini, karena ini semuanya tipenya button. Oke, selanjutnya saya mempunyai 4 variabel, namanya tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4. Sedangkan kalau kita ingat tadinya, di pada objek ini namanya btn1, btn2, btn3, btn4, dan seterusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya layout atau objek pada layout sebenarnya itu tidak mampu mengerjakan proses pekerjaan di dalam kelas Java kita. Maka dari itu, kita perlu membuat sebuah variabel, kemudian nantinya variabel ini kita akan sambungkan atau kita akan merepresentasikan, mewakilkan dari masing-masing objek sebenarnya. Contoh, dan hal itu akan kita buat di dalam metode onCreate. Metode onCreate adalah metode yang akan dibaca pertama sekali ketika layout itu berhasil dibentuk pada saat dijalankan aplikasi ini. Jadi pada saat aplikasi ini jalan, maka metode onCreate inilah yang akan dibaca pertama kali. Nah, apa yang dilakukan sekarang, saya akan mengkoneksikan dari setiap variabel yang saya pesan di button ini. Oke, contohnya adalah tombol 1. Saya menggunakan kontrol spasi tadi, tombol 1. Ini merepresentasikan dalam bentuk button, spasi, find view by ID, R menunjukkan layoutnya, layout dot activity, .id.btn 1. Kemudian untuk tombol tombol 2, tipenya button juga, find view by ID, r.id btn 2. Tombol 3 button juga, tombol 4 find view by ID. Oke, masing-masing tombol sudah diwakilkan dengan nama tombol 1. Selanjutnya kalau ingin memanggil tombol BTN 1, maka Anda hanya menyebutkan tombol 1, tidak perlu menyebutkan BTN 1, karena BTN 1 merupakan objek sebenarnya di dalam layout tersebut. Dan sekarang sudah diwakilkan oleh tombol 1. Nah, apabila kita ingin membuat, ketika menekan tombol 1, maka akan memanggil tombol 2, maka Anda bisa melanjutkan di sini. Ada beberapa metode untuk menangani event atau kejadian klik ini. Ini saya menggunakan salah satunya saja. Nah, garis miring 2 merupakan remarks atau keterangan yang memang memungkinkan Anda mengenali dengan bahasa sendiri apa yang Anda buat di bawahnya. Oke, saya membuat, ini adalah metode untuk klik pada tombol 1, misalnya seperti itu. Dan itu sistem tidak membacanya, karena memang pada saat ketemu dengan slash seperti ini, slash 2 ini, dia sedang buta atau tidak membaca, melompati. Jadi kalau saya urutkan dari sini turun ke bawah begini, pada saat kena backslash atau slash 2 kali ini, sistem akan melompati di bawahnya. Oke. Sekarang saya membuat event atau kejadian klik pada tombol 1, berarti saya tekan kontrol spasi tombol 1 dot set on. Set ini dengan menggunakan huruf kecil. Kenapa dengan menggunakan huruf kecil? Set
karena merupakan bagian atau metode di dalam sebuah objek. Gitu. Jadi kalau merupakan metode dari sebuah objek, kebiasaan di dalam Java itu diawali dengan huruf kecil. Tetapi apabila bentuknya objek, maka diawali dengan huruf besar. Seperti itu. Oke, set on click listener tidak perlu dilanjutkan, tinggal enter terus karena memang sudah diberikan suggestion. Di dalamnya kemudian buat new, kontrol spasi lagi. Karena suggestionnya sudah berada pada on click listener, maka Anda dengan mudah menggunakan tombol enter untuk merepresentasikan seluruhnya. Oke. Nah, sekarang Anda dapat menambahkan perintah dari kejadian tombol 1 klik di sini. Jadi Anda bisa menambahkan perintah dari kejadian tombol 1. Apa perintahnya? Yaitu kita akan memanggil activity 1 tadi. Gitu. Nah, untuk konteks manggil-memanggil, pindah antara activity 1 dengan activity yang lain, kita menggunakan kelas intent. Jadi kita membuat kelas intent dengan cara kelas intent, karena bentuknya kelas objek, maka intent diawali dengan huruf besar pastinya. Kontrol spasi intent. Oke. Saya membentuk kelas, saya membentuk turunan daripada intent ini sendiri. Saya tekan kontrol spasi, apa yang saya diberikan saran, intent saya diberikan saran sama intentnya. Intent ini boleh juga kalian ganti, boleh juga Anda ganti dengan nama yang Anda pahami. Tentunya tidak boleh menggunakan spasi, dan aturan mainnya dengan menggunakan huruf kecil awal apabila terdiri dari satu kata. Apabila terdiri dari 2 kata, hanya kata pertama saja Anda menggunakan huruf kecil, selanjutnya Anda boleh menggunakan huruf besar. Walaupun itu tidak error, gitu. Walaupun kalian menggunakan huruf besar semua juga tidak error. Hanya saja suggestion-nya seperti itu. New intent, kemudian saya gunakan this. Di sini berarti hal ini berlaku untuk, atau intent ini berada pada main activity ini. Selanjutnya panggillah dengan nama kelas. Tadi untuk activity 1 ini diatur oleh activity 1. Maka saya panggil dengan activity 1-nya. Activity 1 dot class. Oke. Atau ini saya buat main activity dot this saja. Oke, main activity dot this untuk merepresentasikan bahwasanya intent ini berada pada main activity ini. Jadi Anda tinggal menyebutkan nama activity yang sedang kita tulis. Selanjutnya, saya sudah membuat sebuah intent untuk memanggil activity 1. Nah, selanjutnya sekarang untuk menjalankannya, yaitu menggunakan start activity, di dalam kurung adalah intent. Sudah. Begitu saja untuk tombol 1 untuk memanggil activity yang lain. Nah, untuk memanggil activity-activity yang lain, Anda juga dapat menambahkan dengan metode yang sama. Supaya ini teringat ini. 2. Set on click listener new on click listener. Oke. Silahkan Anda menambahkan dengan menggunakan intent. Intent juga new intent main activity dot this, koma, baru activity atau kelas berikutnya, yaitu kelas activity 2. Dot class. Selanjutnya jangan lupa dibuat titik koma di ujungnya. Selanjutnya baru kita jalankan dia. Oke. Untuk tombol ketiga juga sama. Set on click listener new on click listener. Oke. Kita menggunakan intent juga. Intent main activity dot this, activity nomor 3 dot class. Selanjutnya kita di ujungnya buat titik koma, kemudian jalankan hasil dari activity tersebut. Oke. Yang terakhir adalah tombol keempat. Tombol 4 ini kita akan membuat dalam keadaan berhenti atau keluar dari aplikasi kita. Set on click listener new
Kontrol spasi, on click listener. Selanjutnya untuk mengakhiri dari seluruh kegiatan ini Anda dapat mengetikkan perintah finish. Oke, demikian. Selanjutnya kita coba jalankan. Saya memilih device Genymotion custom phone. Kita oke kan. Baik, ini hasilnya kalau kita lihat melalui Genymotion, melalui emulator Genymotion maksud saya. Nah, seperti ini dia muncul beberapa activity. Letaknya seperti ini, kenapa ya, kita tinggal pindahkan saja. Selanjutnya saya jalankan kembali. Oke, dan ini hasilnya. Wah, nanti kita atur nih. Di activity 1, kalau kita klik maka akan memanggil Anda berada pada activity 1. Jika kita back kembali, jika kita back kemudian kita tekan activity 2, maka akan memanggil activity 2. Kita back. Begitu juga akan memanggil activity ketiga. Sedangkan tadi ada rumus, sedangkan tadi kita menambahkan rumus finish pada tombol keempat, di mana rumus finish adalah untuk mengakhiri dari kegiatan ini semuanya, atau close daripada program activity kita, program Android kita. Kita menekan tombol finish, maka akan selesai. Seperti ini. Ini default tadi nih masuk. Oke, demikian sesi di dalam kita membahas tentang multiple activity. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Anda yang sedang mempelajari tentang Android Studio. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya mereka juga dapat, mudah-mudahan dapat membantu mereka untuk belajar tentang Android Studio. Karena ingat, Indonesia butuh Anda sebagai seorang developer yang memang bisa mengembangkan teknologi informasi yang lebih baik. Thank you, channel Mustafa Lutfi. Jangan lupa ya subscribe. Thank you dan selamat pagi.